berapa dividen yang bisa diberikan BBRI untuk kita sebagai investor. Olivia Louis, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita di segmen cerita saham. Nah, aku mau kasih tahu cara analisa saham melalui aplikasi RTI. Jadi aplikasi RTI bisnis ini terkenal banget di kalangan investor karena biasanya aplikasi ini dipakai untuk melihat kinerja saham secara singkat dan juga pergerakan harga saham. Nah, untuk contoh analisanya aku mau pakai saham BBRI. Ini salah satu saham favorit yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, BBRI adalah kode saham dari Bank Rakyat Indonesia, yaitu bank BUMN terbesar di Indonesia, di mana BBRI memiliki market cap terbesar nomor 2 di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 670 triliun, tepat berada di bawah market cap Bank BCA. Langsung aja kita mulai, kita masuk ke fitur RTI Business. Yang pertama udah pasti kalau kita dapetin di logo atas, kita harus ketik dulu simbol atau nama BBRI. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu bahwa video ini di-take atau direkam pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Jadi ketika ini tayang bisa saja harga saham dan beberapa data kalau kamu lihat di RTI aplikasi sudah berubah gitu ya. Jadi aku disclaimer dulu supaya kamu nggak bingung. Takutnya kamu nonton sambil buka aplikasi RTI, kok ada data-data yang berbeda ya gitu. Nah, kita buka bagian awal, yaitu langsung kita ke profiles dulu. Kenapa? Karena kita mau kenalan nih sama si BBRI. Jadi BBRI ini sektornya adalah financial dengan subsektor bank. Jadi perusahaan ini listing pada tanggal 10 November tahun 2023 dan efektifnya itu tanggal 31 Oktober tahun 2003. Nah, waktu itu diperdagangkan ya pertama kali IPO price-nya itu Rp875 dan diterbitkan atau BBRI menerbitkan sebanyak 4,7 miliar lembar saham dan berhasil menghimpun dana sebesar 4,1 triliun rupiah. Nah, underwriter-nya pada saat itu adalah Bahana Sekuritas dan juga UBS Sekuritas. Kita scroll ke bawah. Di bawah ada tulisan shareholders composition. Jadi ini apa sih? Ini adalah pemegang saham Bank BRI. Nah, untuk pemegang saham pengendalinya di sini tertulis adalah Negara Republik Indonesia alias Bank BRI ini dimiliki oleh negara sebesar 53% atau jumlah sahamnya itu sekitar 80 miliar lembar saham. Baru sisanya saham BBRI dimiliki oleh masyarakat seperti kita ini atau diperdagangkan di publik dengan rasio 46% dari total lembar saham Bank BRI atau setara dengan 70 miliar lembar saham. Nah, total lembar saham BBRI saat ini adalah 151 miliar. Nah, sebelum kita lanjut ke fitur yang ada di aplikasi RTI Business lainnya, aku mau intermezzo dikit nih tentang industri perbankan supaya nanti kamu bisa dapat gambaran cara analisa saham BBRI ini. Model bisnis perbankan adalah mengumpulkan dana masyarakat yang menjadi nasabahnya, di mana dana nasabah ini ditempatkan di tabungan seperti rekening biasa atau juga giro, bahkan juga bisa saja ditaruh di time deposit. Nah, rekening biasa dan giro itu dikenal sebagai KASA, current account, saving account, atau biasa disebut dana murah. Sedangkan time deposit biasa disebut dengan dana mahal. Nah, dana pihak ketiga ini nantinya akan disalurkan menjadi kredit supaya perusahaan atau bank bisa mendapatkan
yang namanya pendapatan bunga atau interest income. Selain disalurkan menjadi kredit, dana pihak ketiga ini juga dibelikan obligasi pemerintah. Tujuannya apa? Melakukan pembelian obligasi pemerintah untuk manajemen resiko. Nah, misalnya nih ketika tahun 2020 pandemi COVID-19, di mana banyak bank harus menahan diri untuk penyaluran kredit karena takut kredit macet. Maka porsi untuk membeli surat utang negara itu biasanya jauh lebih besar agar bank bisa tetap mendapatkan pendapatan bunga. Kenapa bank harus mendapatkan pendapatan bunga? Karena dana pihak ketiga atau dana tabungan yang masyarakat tabung di bank tersebut harus dibayar bunganya. Dan bunga ini disebut dengan cost of fund. Jadi misalnya nih, kalau kita nabung di rekening biasa, biasanya ada kan bunga per tahunnya, misalnya 0,2%. Tapi kalau kita nabungnya di deposito, itu juga biasanya kita dapat bunga misalnya 2,5%. Nah, ini adalah cost atau biaya yang harus dikeluarkan oleh bank. Kebayangkan kalau misalnya orang nabung terus-terusan, tapi bank nggak bisa nyalurin kredit atau nggak beli aset yang ngasilin bunga, nanti cost-nya bisa jauh lebih besar dibanding pendapatan bunganya. Nah, selain pendapatan bunga, sumber pendapatan bank lainnya adalah FBI atau Fee Based Income atau berasal dari pendapatan transaksi. Misalnya nih, kalau kita baru buka account atau rekening, kita biasanya dapat kartu kan, terus kartunya hilang. Kalau kita mau apply kartu baru, itu kita mesti bayar 20.000. Atau misalnya kita transaksi antar bank, atau misalnya kita bayar listrik dan lain-lain kena cas 1.000. Inilah yang dinamakan fee based income. Nah, itu tadi intermezzo dari aku. Semoga kamu paham bagaimana cara kerja perbankan. Langsung aja kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu bagian finansial. Nah, ini kalian bisa ganti-ganti atasnya, quarterly atau annually. Tapi baiknya kita pakai data terakhir, yaitu annual, karena ini adalah data 1 tahun dari sebuah perusahaan. Kebetulan BBRI udah ngeluarin laporan keuangan tahun 2021-nya. Jadi kita udah bisa lihat nih seluruh data yang dia hasilkan atau seluruh kinerja yang dia hasilkan selama tahun 2021. Oke, paling pertama atau paling atas kita akan melihat yang namanya income statement. Kamu akan melihat seperti tabel berwarna ungu, biru, dan juga chart yang berwarna hijau. Aku akan jelasin ya satu-satu gimana cara bacanya. Untuk tabel berwarna ungu ini, di sini tertulis adalah revenue. Jadi revenue itu apa? Bahasa Indonesianya revenue adalah pendapatan yang dihasilkan oleh BBRI. Nah, pendapatannya bisa apa? Pendapatan income dan juga fee based income tadi. Nah, seperti yang kita lihat di data ini tercatat dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, secara tren jangka panjang dari 2017 sampai 2021, pendapatan dari Bank BRI terus bertumbuh. Walaupun kita melihat di tahun 2020 ternyata tabelnya sedikit menurun. Alasannya adalah karena COVID-19 pada tahun 2020 akhirnya banyak bank yang menahan diri untuk memberikan kredit baru dan juga terjadi kredit macet, lalu juga terjadi restrukturisasi hutang, sehingga ini menyebabkan pendapatan dari Bank BRI mengalami penurunan pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah tabel yang biru atau di sini tertulis net income. Jadi net income adalah laba bersih yang dihasilkan oleh Bank BRI. Sama dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan. Sebenarnya tahun 2021 belum sama seperti tahun 2019, tapi setidaknya net profit tahun 2021 jauh lebih baik dibanding net profit dari BBRI tahun 2020. Nah, untuk tahun 2020 karena pendapatan BBRI yang menurun, ini mempengaruhi juga laba bersih BBRI ikutan menurun.
Selain itu ya, pada tahun 2020 banyak sekali bank-bank itu memperbesar alokasi CKPN-nya supaya meminimalisir resiko ketika terjadi kredit macet. Nah, CKPN ini dicatatkan di dalam laporan laba rugi, di mana ketika bank memperbesar alokasi CKPN-nya, maka akan mengurangi laba bersih. Itu kenapa di tahun 2020 laba bersih juga ikut turun karena beban penyisihan CKPN yang membesar. Selanjutnya adalah chart berwarna hijau ya, yang garisnya kayak gini. Ini adalah net profit margin. Nah, net profit margin itu adalah persentase berapa yang dihasilkan oleh BRI. Jadi perbandingan dari laba bersih dibanding dengan pendapatan perusahaan. Di sini tertulis ya, panah dari chartnya itu mendekati angka 18% di sebelah kanan. Artinya apa? Artinya adalah dari seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BBRI menghasilkan 18% laba bersih. Jadi misalnya kalau BBRI pendapatannya 1 juta, maka laba bersih yang dihasilkan BBRI adalah sebesar Rp180.000. Oke, kita geser ke bawah. Ini bagian balance sheet. Jadi kalau kita ngelihat balance sheet, kita tuh akan tahu seberapa kaya perusahaan, seberapa besar hutang perusahaan, dan seberapa besar aset-aset dari perusahaan. Nah, tabelnya di sini aku akan bahas satu-satu. Yang pertama, aku akan bahas tabel berwarna biru tua yang tertulis yaitu aset. Jadi teman-teman, ketika sebuah perusahaan itu berdiri dan membangun aset, aset ini dibiayai oleh dua sumber pembiayaan. Yang pertama adalah oleh ekuitas, di mana ekuitas ini adalah modal dari pemilik perusahaan, seperti kita investor. Sedangkan pembiayaan yang kedua berasal dari liabilitas atau dari hutang atau dari pihak ketiga, misalnya seperti pinjaman bank atau obligasi. Tapi kalau di industri perbankan kan nggak ada pinjaman bank ya, justru mereka itu minjemnya dari masyarakat. Nah, rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, kita masuk ke aset. Untuk aset sendiri, BBRI dari 2017 sampai 2021 terus mengalami peningkatan. Dari segi liabilitas atau tabel merah juga ikut mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, kok tabel merah, liabilitas atau hutang tingginya hampir sama dengan aset yang berwarna biru? Artinya berarti asetnya BRI itu didanai semuanya dengan hutang dong. Berarti bahaya dong. Nah, jawabannya kita harus gali lebih dalam. Ingat nggak yang tadi aku ceritain di awal video intermezzo? Bahwa model bisnis dari bank sendiri adalah mengumpulkan dana masyarakat. Nah, di mana dana masyarakat ini ditulis sebagai dana pihak ketiga. Dan dana pihak ketiga ini di laporan keuangan itu adanya di bagian liabilitas. Jadi sebenarnya liabilitas yang tinggi ini adalah aset produktif yang dimiliki oleh perbankan. Karena apa? Kalau teman-teman lihat di laporan keuangan perbankan, biasanya itu yang paling besar adalah angka dana pihak ketiga. Kalau dana pihak ketiga tumbuh dari tahun ke tahun, maka bank setiap tahunnya punya dana yang lebih besar untuk disalurkan menjadi kredit kepada debitur. Artinya kalau penyaluran kreditnya semakin besar setiap tahunnya, maka potensi perusahaan mendapatkan pendapatan akan jauh lebih besar. Jadi teman-teman nggak perlu mengkhawatirkan melihat liabilitas dari BBRI ini begitu besar, karena memang bisnisnya adalah pinjam meminjam. Kita masuk ke equity, yaitu tabel berwarna kuning. Jadi equity ini adalah ekuitas atau modal sendiri pemegang saham. Bisa kita lihat dari 2017 sampai 2021, ekuitasnya Bank BRI juga ikut meningkat. Nah, ekuitas Bank BRI ini datangnya adalah dari laba bersih yang dihasilkan setiap tahunnya.
Kalau teman-teman tahu, laba bersih yang dihasilkan setiap tahun itu akan masuk ke pos saldo laba yang ada di ekuitas. Nah, inilah yang menyebabkan ekuitas perusahaan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Artinya apa? Artinya ini perusahaan yang sehat dan baik. Nah, kalau teman-teman lihat di tahun 2021, tabel dari equity ini melonjaknya atau ukurannya sedikit jauh lebih tinggi dibanding 2020 sama 2019. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau kalian ingat di tahun 2021 kemarin itu Bank BRI melakukan yang namanya right issue atau menerbitkan saham baru, di mana hasil penerbitan saham baru ini BBRI mendapatkan modal baru dari masyarakat yang ikut membeli saham right issue tersebut. Nah, dari hasil right issue ini BBRI mengumpulkan dana baru. Nah, dana baru ini tercatat di dalam ekuitas. Itu kenapa ekuitasnya melonjak lebih tinggi. Nah, kita masuk ke chart yang berwarna biru muda yang tertulis debt to equity ratio. Sebenarnya kita nggak perlu gali terlalu dalam rasio debt to equity ini karena untuk sektor perbankan rasio ini kurang relevan. Balik lagi, karena rasio debt to equity ratio itu membandingkan hutang dibanding ekuitas, sedangkan hutang di industri perbankan adalah aset produktif perbankan. Jadi nggak relevan kalau kita mau menghitung debt to equity ratio perbankan. Kita udah selesai di bagian fitur finansial. Sekarang kita next ke fitur case statistik. Jadi ini adalah fitur untuk kita ngelihat data ringkasan fundamental perusahaan yang paling penting. Nah, yang paling pertama kita lihat itu udah pasti earning per share. Jadi ini adalah laba bersih perusahaan yang udah dibagi ke tiap lembar saham. Perusahaan menjalankan operasinya dalam 1 tahun dan mengeluarkan 4 kali laporan keuangan. Jadi setiap kuartal biasanya ngeluarinnya. Itu kenapa di RTI Business tertulis periodenya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Baru di bawahnya tertulis EPS total ya. Jadi EPS ini adalah total EPS selama 1 tahun dari sebuah perusahaan. Dari tahun 2018 sampai ke 2019 kita melihat kenaikan EPS dari BBRI dari 262 per lembar saham menjadi Rp279 per lembar saham. Tapi sayangnya di tahun 2020 EPS dari BBRI sendiri harus turun ke 151 atau setara dengan penurunan 46%. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid di tahun 2020 ya. Tapi di tahun 2021 kemarin ternyata laba bersih atau EPS dari BBRI sudah mengalami perbaikan, di mana laba bersih atau EPS-nya tumbuh 36% ke 205 per lembar saham. Walaupun begitu, angka EPS ini belum lebih baik dibanding tahun 2019. Nah, mungkin teman-teman belum tahu cara menghitung EPS. Rumusnya adalah net profit dibagi dengan issued shares. Jadi net profit dari BBRI tahun 2021 adalah sekitar 31 triliun dibagi dengan issued share. Jadi issued shares ini adalah lembar saham yang diterbitkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 151 miliar lembar saham. Hasilnya adalah Rp205 per lembar saham. Sama kan angkanya seperti yang ada di RTI Business ini. Nah, selanjutnya di bawah angka EPS kita menemukan angka DPS. Jadi DPS ini apa sih? Ini adalah dividen per lembar saham atau dividen yang sudah dibagi ke tiap-tiap lembar saham. Jadi BRI adalah salah satu perusahaan yang royal bagi dividen setiap tahunnya. Nah, di bawah EPS kita akan menemukan tulisan DPS. Jadi DPS ini adalah dividen per share atau bahasa Indonesianya adalah dividen yang sudah dibagi ke tiap lembar saham. Nah, BBRI adalah salah satu perusahaan yang rutin banget bagi dividen. Kenapa? Karena memang
mayoritas kepemilikan perusahaannya itu milik negara. Biasanya negara butuh duit untuk APBN kan. Nah, butuh duitnya itu biasanya didapat dari dividen perusahaan BUMN. Nah, DPS ini biasanya ditentukan oleh perusahaan ketika mengadakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Biasanya ditentukan berdasarkan persentase dari laba bersih. Jadi, berapa laba bersih yang mau dibagikan kepada pemegang saham. Biasanya mengukurnya pakai persentase. Contoh nih, misalnya pada tahun 2020, BBRI itu membagikan dividen sebesar 65% dari laba tahun 2020 senilai Rp98 per lembar saham. Jadi untuk tahun ini kita belum tahu pasti berapa persentase dividen yang akan dibagikan oleh BBRI, tapi sebenarnya kita bisa loh menghitung estimasi berapa dividen yang bisa diberikan BBRI untuk kita sebagai investor. Nah, gimana cara hitungnya? Gampang banget. Yang pertama adalah kita cari angka EPS BBRI di tahun terakhir, yaitu tahun 2021, Rp205, kita kalikan dengan estimasi DPR. Nah, kita kan belum tahu ya kira-kira BBRI mau kasih dividen payout ratio berapa persen. Kita pakai aja angka tahun kemarin, yaitu dividen payout ratio 65%. Nah, artinya kita tinggal mengkalikan Rp205 per lembar saham dikali 65,5%. Hasilnya adalah perkiraan dividen yang akan diterima investor pada tahun ini sebesar Rp134 per lembar sahamnya. Nah, apabila kita memiliki saham Bank BRI di harga Rp4.400, maka dividen yield yang kita terima sebesar 3%. Lumayan banget kan? Dividen yield ini kalau kita beli di Rp4.400 dengan dividen per share 134, dividen yield 3%, itu hasilnya masih di atas bunga deposito. Lumayan. Nah, kita masuk ke bagian bawah, kita geser. Di sini tertulis most recent quarter 31 Desember 2021. Ini artinya adalah data yang disajikan adalah data dari laporan terakhir full year 1 tahun di bulan Desember tahun 2021. Nah, di bawahnya kita bisa lihat ada tulisan issued shares 151 miliar. Jadi issued shares yang tadi aku cerita ini adalah jumlah lembar saham yang sudah diterbitkan oleh BBRI selama dia berdiri sampai sekarang. Terus market cap ini adalah kapitalisasi pasar. Jadi ini nilai keseluruhan sebuah perusahaan. Cara menghitungnya adalah harga saham dikali dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan. Jadi harga sahamnya di sini BBRI pada tanggal 22 Februari adalah 4.430 dikali dengan issued shares 151 miliar, hasilnya adalah market cap 671 triliun. Kita next ke bawah bagian fundamental. Jadi yang paling atas ini adalah sales. Sales itu adalah revenue sama aja atau penjualan perusahaan pada 1 tahun kemarin. Jadi BBRI menghasilkan sales sebesar 179 triliun. Wow. Lalu yang kedua ada aset. Ini adalah total aset dari BBRI pada tahun 2021 sebesar 1.678 triliun. Selanjutnya ada liabilitas sebesar 1.300 triliun, lalu ada ekuitas 288 triliun, lalu ada cash flow 32 triliun. Terus di bawah cash flow ada operating profit. Nah, operating profit ini 34 triliun, ini adalah laba usaha. Lalu di bawah operating profit ada net profit yaitu 31 triliun. Nah, perbedaan operating profit dan net profit itu apa sih? Jadi kalau operating profit itu laba usaha, laba yang belum dikurangi oleh beban bunga, kalau misalnya perusahaan punya beban bunga, dan juga belum dikurangi oleh pajak untuk negara. Sedangkan kalau net profit atau bahasa Indonesianya adalah laba bersih, ini adalah laba bersihnya yang dihasilkan perusahaan yang sudah dikurangi oleh semua beban biaya.
Nah, laba bersih ini yang nantinya bisa menjadi hak investor sebagai dividen atau juga bisa ditahan oleh perusahaan untuk keperluan ekspansi perusahaan. Kita lanjut, scroll ke bawah, bagian earnings. Belum pada bosen kan? Masih bisa konsentrasi kan? Oke, jadi aku akan bahas yang penting-pentingnya aja ya. Seperti misalnya dividen per share. Nah ini yang seperti tadi aku bahas, ini adalah dividen yang sudah dibagi per lembar saham. Yang di sini yang dicatat kok Rp98, karena ini adalah yang dipakai data tahun 2020. Kenapa? Karena di tahun 2021, maksudnya untuk tahun buku 2021, dividen yang dibagikan di tahun ini itu BBRI belum melakukan pembagian dividen gitu, karena RUPS aja belum. Nanti kalau misalnya biasanya BBRI itu bagi dividen itu sekitar bulan April sampai Juni. Nanti kalau sudah ada pengumuman dia mau bagi dividen berapa, pasti ini angkanya akan berubah, nggak 98 lagi gitu. Terus earning per share tadi aku udah jelasin 205. Terus kita masuk langsung ke book value per share. Jadi ini adalah nilai buku per lembar saham. Nah, angka BVPS ini biasanya juga bisa dipakai untuk acuan investor nih apabila perusahaan dilikuidasi. Nah, pasti kan banyak dari kalian yang suka bertanya, kalau misalnya kita beli saham perusahaan, kalau perusahaannya dibubarin, terus kita sebagai investor itu dapat apa dong? Nah, biasanya kita tuh ngelihat angka BVPS ini. Jadi kalau di sini tertulis BVPS adalah 1905, itu artinya adalah kalau misalnya BBRI sampai bubar, amit-amit yang dimana itu nggak mungkin ya, atau dilikuidasi, investor akan mendapatkan hak sebesar 1905 per lembar sahamnya apabila seluruh asetnya dijual berdasarkan nilai bukunya. Gitu. Nah, cara mencari angka BVPS adalah gampang banget. Equity dibagi dengan lembar saham beredar. Jadi kalau di sini kan equity-nya 288 triliun dibagi sama issued share 151 miliar. Hasilnya adalah 1905. Next, kita lanjut ke valuation. Di sini tertulis dividend yield. Ini adalah persentase dari dividen yang kita terima dibanding harga pembelian kita. Tadi kita udah sama-sama ngitung kan di beberapa menit sebelumnya, kalau misalnya kita beli BBRI di harga Rp4.400 dengan asumsi dividen yang diterima adalah Rp134 per lembar saham, maka dividen yield yang kita terima sekitar 3%. Kalau di sini angkanya 2,2% karena dia pakai data masa lalu. Nah, selanjutnya adalah price earning ratio. Jadi ini adalah indikator yang dipakai untuk melihat mahal murahnya sebuah perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Jadi cara menghitung PER adalah harga saham dibagi dengan IPS. Nah, kalau di sini harga saham BBRI per tanggal 22 Februari 2022 adalah 4.430 dibagi dengan IPS-nya 205, hasilnya adalah per 21 kali. Artinya adalah harga saham BBRI saat ini 21 kali lebih mahal dibanding laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya adalah PBV. Ini adalah rasio yang dipakai untuk melihat mahal murahnya sebuah perusahaan dengan menghitung harga saat ini dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. Nah, cara menghitung PBV adalah harga saham dibagi dengan BVPS. Kamu masih ingat nggak BVPS-nya tadi kita udah cek di atas harganya 1.905. Nah, harga sahamnya 4.430. Tinggal bagi aja. 4.430 dibagi 1.905, hasilnya adalah PBV 2 kali. Nah, untuk sektor perbankan teman-teman umumnya memakai valuasi PBV. Nah, apakah kita menilai PBV dari BBRI di mana PBV-nya 2 kali mahal atau murah? Tentu kita bisa menilai ini mahal atau murah ketika kita membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Kenapa? Karena PBV itu masuknya ke relative valuation, di mana kalau kita memakai relative valuation artinya kita harus membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau satu industri. Nah, tapi hati-hati ya terjebak dengan angka PBV yang mahal.
Contoh misalnya kita bandingin nih PBV-nya BBRI dengan BBNI. Kok terlihat BBRI lebih mahal ya PBV-nya? Nah, kita harus cari tahu lebih dalam alasan kenapa PBV BBRI lebih mahal. Bisa saja karena memang kinerja BBRI yang lebih baik, misalnya ROI-nya, terus net interest margin-nya, NPL-nya, cost of fund-nya, dan lain-lain. Itu kenapa harga BBRI diapresiasi lebih mahal dari harga BBNI. Oke, nah untuk bahas valuasi itu sedikit lebih panjang lagi, mendingan nanti aku bikin segmen khusus di video selanjutnya. Jadi kita nggak usah fokus tentang valuasi di video ini. Next ya, kita langsung masuk ke profitability. Tarik nafas dan konsentrasi teman-teman. Jadi di profitability ini kita ketemu yang namanya dividend payout ratio, itu kita nggak usah fokus di situ. Kita langsung masuk ke operating profit margin atau OPM. Di sini hasilnya adalah 19%. Jadi maksudnya gimana sih? Ini adalah persentase berapa yang bisa dihasilkan oleh BBRI menjadi laba usaha dibanding pendapatannya. Bingung? Maksudnya gini. Kalau angkanya 19%, itu artinya setiap 1 juta pendapatan dari Bank BRI itu menghasilkan laba usaha sebesar Rp190.000. Oke, gampang kan? Selanjutnya ada net profit margin, di sini 17,3%, yang artinya adalah setiap 1 juta pendapatan atau penjualan BBRI menghasilkan laba bersih sebesar Rp170.000. Lanjut ke return on equity atau ROI. Di sini tertulis angka 10%. Nah, ROI ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dibanding dengan modal perusahaan atau modal investor itu sendiri. Nah, misalnya nih, karena di sini tertulisnya 10%, jadi ketika perusahaan punya modal katakanlah 1 juta, dia bisa menghasilkan laba bersih sebesar Rp100.000. Nah, apakah angka ROI 10% ini bagus atau tidak? Tentu kita harus cari benchmarknya sebagai pembanding. Contohnya nih, kalau misalnya perusahaan nggak punya bisnis, dia punya uang 100 juta rupiah. 100 jutanya ini dia taruh di deposito dengan bunga sebesar 2,5%. Nah, bunga 2,5% inilah yang dimaksud dengan return on equity. Tapi perusahaan lebih memilih untuk menjalankan bisnis, di mana ketika menjalankan bisnis tentu resikonya jauh lebih besar dibanding perusahaan hanya menaruh uangnya di deposito. Sehingga untuk ROI perusahaan menjalankan bisnis tentu harus lebih tinggi dibanding hanya sekedar menaruh uang di deposito. Maka ketika BBRI menghasilkan ROI 10%, artinya ini angka yang bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian analytics. Jadi analytics ini untuk kita ngelihat price performance dari setiap perusahaan. Nah, contohnya adalah seperti BBRI. Kita tuh bisa ngelihat nih, kira-kira satu hari ini BBRI itu harga sahamnya naik atau turun. Di sini ternyata tertulis dia turun 1,34%. Terus 6 bulan terakhir ternyata BBRI udah naik 16%, dan 5 tahun terakhir BBRI itu harga sahamnya udah naik sebesar 69%. Kita scroll lagi ke bawah. Di bawah kita bisa ngelihat yang namanya investor chart. Jadi ini untuk kita ngelihat kira-kira asing lagi beli atau lagi jual saham BBRI. Nah, ini kita bisa lihat datanya misalnya per hari ini, 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, dan seterusnya. Kalau kamu mau lihat data supaya lebih valid, jangan lupa ganti ke regular market ya, RG yang di pojok kanan. Nah, ternyata per 22 Februari ini asing melakukan pembelian BBRI sebesar 66 miliar. Langsung kita scroll ke paling bawah, ini kita bisa ngelihat top buy and sell. Nah, tapi karena ini baru setengah 5 kurang, kita masih belum bisa ngelihat nih top buy and sell-nya, karena kan kode broker udah ditutup ya sama Bursa Efek Indonesia untuk per 1 hari. Biasanya kita baru bisa lihat tuh di atas jam 5 sore. Cuma aku mau kasih contoh aja, kalian bisa buka datanya, misalnya broker mana yang melakukan pembelian dan penjualan saham BBRI selama 1 minggu terakhir. Kita tinggal geser aja atau pilih yang 1 week.
Di sini langsung keluar, wah ternyata yang melakukan pembelian paling banyak adalah broker KZ, dan yang melakukan penjualan BBRI selama 1 minggu ini paling banyak adalah broker ZP. Nah di sini datanya bisa kamu ganti-ganti, kamu bisa ganti 1 bulan belakangan, 3 bulan ke belakang, 6 bulan ke belakang. Kita masuk ke fitur terakhir, yaitu overview. Nah kalau overview ini sebenarnya untuk kamu ngelihat harga sahamnya lagi naik atau turun hari ini. Nah aku akan bacain satu persatu indikatornya. Jadi mungkin di sini kamu akan ngelihat tulisan previous close. Itu maksudnya apa sih? Jadi previous close itu adalah harga penutupan saham BBRI di 1 hari sebelumnya. Kalau video ini di take tanggal 22 Februari, artinya previous close ini adalah harga penutupan saham BBRI di tanggal 21 Februari, yaitu 4.490. Nah, kalau open adalah harga pembukaan saham BBRI per hari ini, 22 Februari, di harga 4.440. Day range itu adalah range harga jual beli per hari ini. Jadi BBRI diperjualbelikan di rentang harga 4.420 sampai 4.470. Selanjutnya ada volume atau shares. Ini adalah jumlah lembar saham yang ditransaksikan atau diperjualbelikan per hari ini tanggal 22 Februari, yaitu sebesar 109 juta lembar saham. Banyak banget ya. Turnover adalah total transaksi dari saham BBRI hari ini. Jadi total transaksi hari ini adalah 484 miliar rupiah. Wow. Nah kalau frekuensi itu adalah total berapa kali saham ini diperjualbelikan. Di sini tertulis adalah 12.000 kali. Lalu ada average price. Ini adalah harga rata-rata transaksi jual beli di hari ini, yaitu di angka 4.439. Lanjut ada PER ini price earning ratio yang sebelumnya aku udah jelasin di 21 kali, dan juga ada market cap yang sebelumnya aku sudah jelasin di 671 triliun. Nah teman-teman, gimana? Itu aja cara analisa saham pakai aplikasi RTI Business. Gampang nggak? Semoga gampang ya. Kamu bisa ulang-ulang video ini dan kamu bisa praktekin cara analisa tadi ke emiten-emiten incaran kalian. Oke, kirim kritik dan saran kamu di kolom komentar, dan juga kalau misalnya kamu ada pertanyaan terkait video ini, ada yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku bisa bales di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu punya ide konten aku harus bahas sama apa, silahkan juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram aku olivialuis04 dan TikTok aku olivialuis.04. Jangan lupa juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Sampai ketemu di next video. Bye!